Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah-nambah keimanan, yang menambah-nambah keyakinan, yang menambah-nambah amal kebaikan. Yang sedang sakit kita doakan semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah. Yang sedang mencari rezeki semoga dilapangkan, diberkahkan rezekinya. Amin. Yang sedang gelisah resah semoga diberikan ketenangan hatinya. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah semoga diberikan solusi yang penuh barakah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan di momen yang sangat mulia. Kita berkumpul di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Kita berkumpul di tempat yang mulia di Baitullah. Kita berkumpul hari ini di momen yang mulia, yaitu momennya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah kita dimuliakan oleh Allah, kita dibahagiakan oleh Allah, kita diberkahkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj sudah kita ketahui, kisahnya sudah kita ketahui, pelajarannya diantaranya memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Di samping itu Nabi diajarkan bagaimana mi'rajnya umatnya. Kalau Nabi Muhammad mi'raj itu langsung berhadapan dengan Allah. Tapi umatnya bisa mi'raj dengan apa? Dengan sholat. Makanya mi'raj itu ibu awal perintah apa? Syariatnya sholat. Kata Nabi SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tadi Pak Haji Yonandi, Pak Dr. Haji Yonandi menyinggung masalah rezeki. Jadi kita ke majelis ilmu akan menarik rezeki, kita ke masjid menarik rezeki. Maka hari ini ibu bapak, judul pengajian pun akan dikaitkan dengan rezeki, sholat dan keberkahan rezeki. Ulangi apa ibu bapak? Sholat dan keberkahan rezeki. Sholat dan keberkahan rezeki. Ibu bapak, sholat itu sangat kaitannya erat sekali dengan keberkahan, keberlimpahan rezeki. Namun banyak orang yang tidak mengetahui. Betul tidak ibu bapak? Sholat itu berkaitan erat dengan rezeki. Betul nggak? Nah ibu bapak mau nanya dulu, apa itu rezeki? Ibu bapak, rezeki itu apa? Kadang kita kalau mendengar rezeki, imajinasinya itu langsung kepada uang. Betul ya ibu bapak? Langsung kepada uang. Jadi rezeki itu duit. Nah itu tidak salah. Yang rezeki, ya uang memang bagian dari rezeki, tapi uang bukan satu-satunya rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu kullu ni'matin mimma abahallahu lak. Rezeki itu setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu itu adalah rezeki. Badan yang sehat, ibu bapak, rezeki bukan bu? Rezeki. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki bukan?
rezeki. Anak-anak yang soleh dan solihah, rezeki bukan? Rezeki. Hati yang damai bahagia, rezeki bukan? Rezeki. Rezeki. Demikian pun juga uang mengalir, ya, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu ibu bapak luas, ya, seluas prasangka hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak, perintah ibadah kepada Allah itu endingnya keberkahan, keberlimpahan rezeki. Ibu bapak mau gak rezekinya dilapangkan oleh Allah? Mau gak? Rezekinya diberkahkan oleh Allah? Mau gak? Rezekinya dimudahkan oleh Allah? Mau gak? Ya, amin ya rabbal alamin. Pasti semuanya mau. Perhatikan ibu bapak rumus Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warazzaqul quwwatil matin. Surah Ad-Dariyat 56-58. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada siapa ibu bapak? Allah. Kepada Allah. Kami tidak meminta kamu makan, justru kami yang akan beri kamu makan. Kami tidak meminta kamu rezeki, justru kami yang akan mendatangkan rezeki. Innallahu war-razzaq. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq dzul quwwatil matin. Tuh ibu bapak, perintah ibadah itu endingnya kaitannya dengan rezeki. Ya, tadi dengan kesehatan, keluarga sakinah, anak-anak soleh, hati damai, ya. Kemudian materi lancar. Itu kaitannya. Nah, wabil khusus ibadah sholat. Sholat juga ibu bapak kaitannya endingnya dengan keberkahan, keberlimpahan rezeki. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Qur'annya surahnya surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Surah apa ibu bapak? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu betapa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin diurus oleh Allah, kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita ingin ibu bapak selalu ditolong oleh Allah, mau gak ibu bapak kita selalu ditolong oleh Allah? Mau gak? Nah, kalau kita ingin rezekinya didatangkan oleh Allah dengan caranya Allah, mau gak ibu bapak? Nah, ibu bapak ya kerjakan apa yang Allah suka. Kerjakan apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat itu yang sangat disukai oleh Allah. Nah, yang kedua, ibu bapak, dari Al-Qur'annya surahnya surah Toha, ayatnya 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu sholat. Perhatikan ayatnya, kami tidak meminta kamu rezeki, justru kami yang akan mendatangkan kalian rezeki. Dan kebaikan itu, akhir kebaikan itu lit-taqwa, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah di sini ibu bapak, wa'mur ahlaka ini perintahkan keluargamu ini kepada suami. Kepada siapa? Suami. Karena suami ini kepala rumah tangga. Ya. Jadi suami ini yang bertanggung jawab atas kesolehan dan kebaikan keluarganya. Dia bertanggung jawab atas istrinya, atas anak-anaknya, cucunya, menantunya. Makanya ajar, perintahkan keluarganya sholat. Jangan sampai ibu bapak di keluarga kita ini ada yang melalaikan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat. Itu ibu bapak akan menyebabkan rezeki kita macet, rezeki kita mampet, rezeki kita seret, akan menyebabkan hidup kita susah. Ini Al-Quran ibu bapaknya. Makanya ibu bapak, wal aqibatu lit-taqwa. Kebaikan itu, nasib yang baik itu endingnya bagi siapa? Yang bagi orang yang bertakwa.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti beri dia makhraja. Secara bahasa kan ibu bapak, makhraja itu kan jalan keluar, ya, jalan keluar. Secara istilah kalau kata Imam Ibnu Abbas, yunji min kulli karbi dunya wal akhirah. Allah akan menjaga dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Jadi ibu bapak, ini janji siapa ibu bapak? Janji Allah. Janji Allah. Orang yang bertakwa itu akan dijaga dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Dan Allah akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang di luar perhitungan, di luar logika, di luar matematika dunia. Allah Akbar. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, ibu bapak lihat Qur'annya. Surahnya surah Ibrahim ayatnya 37. Jadi betapa eratnya sholat ini dengan rezeki. Ini kisah Nabi Ibrahim yang ibu bapak ketika membawa anaknya Ismail dan Hajar dari Syam, dari Palestina ke Mekah. Nah ibu bapak, bagaimana Nabi Ibrahim doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan anakku, istriku, ya Allah, di lembah yang tidak ada satu pohon pun. Jadi ibu bapak, jangankan manusia, pohon saja tidak ada. Ini secara logika kita, ada gak jalan rezekinya bu? Nggak ada. Jangankan manusia, pohon pun tidak ada. Udah nggak ada jalan rezeki. Tempatnya gak layak huni, gak ada siapapun. Tapi yang paling awal Nabi Ibrahim berdoa, gimana doanya ibu bapak? Itu ayatnya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah anakku, jadikanlah istriku, jadikanlah keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Baru ibu Allah ngasih rezeki berupa buah-buahan. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi ibu bapak, sholat ini bisa merubah tanah yang gersang menjadi subur, kegelisahan menjadi ketenangan, dan kekurangan berubah jadi kecukupan. Ini ayatnya. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ibu bapak, sholat itu benar kaitan erat dengan rezeki ibu bapak. Sholat Jumat. Nah sholat apa ibu bapak? Sholat Jumat. Makanya dalam Al-Quran, ibu bapak diabadikan ada satu surah namanya surah Jumat, surah Al-Jumu'ah. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan surah Al-Jumu'ah ibu bapak, endingnya itu rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, ayo fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat zikrullah, cepat-cepat itu menuju sholat Jumat. Dan tinggalkan tuh aktivitas jual beli, udah tinggalkan sejenak itu dunia, rehatlah dari kebisingan dunia. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau sholat sudah ditegakkan, silahkan bertebaran lagi di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari apa ibu bapak? Karunia Allah. Wadzukurullah, pesan Allah apalagi wadzukurullah, banyak-banyak berzikir. Ya, ketika kita bekerja zikir, bekerja zikir. Terus kata Allah, la'allakum tuflihun. Nah, supaya kalian itu jadi orang beruntung. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ayat selanjutnya, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Dan ketika mereka melihat perdagangan, melihat perniagaan, mereka itu bergegas semangat meninggalkan kamu sedang berdiri khutbah. Ini ceritanya ibu bapak ya. Dulu ibu bapak
ya, zaman sahabat ketika keimanannya belum mendalam, ketika ilmunya belum banyak, jadi ibu nuju Jumatan baluban. Nah, nuju Jumatan buban. Ibu bapak melihat apa? Melihat banyak konsumen, ya, banyak konsumen yang akan membeli barang, ya, yang akan belanja. Jadi udah terbayang berapa benefitnya, udah terbayang income-nya, udah terbayang tiba-tiba ibu bapaknya. Akhirnya menuju Jumatan bubar. Allah Akbar. Ya. Kata Allah, "Qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah wahai Muhammad, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah akan berikan itu lebih baik daripada kehidupan lahun, main-main dan perniagaan tadi. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ending ayatnya apa ibu bapak? Wallahu khairur raziqin. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, ya, kalau kalimatnya khairur raziqin, itu rezekinya akan diurus oleh Allah. Kalau kalimatnya khairur raziqin, itu rezekinya akan didatangkan oleh Allah dengan caranya Allah. Perhatikan ibu bapak, Quran surah Al-Maidah ayat 114. Ini ibu bapak doa keajaiban rezeki. Nah, doa apa ibu bapak? Keajaiban rezeki. Kalau berbicara keajaiban, Islam itu agama ajaib. Nah, ini Isra Mi'raj berhubungan dengan keajaiban. Ibu bapak yakin ke Islam agama ajaib, ibu bapak? Yakin agama ajaib. Kenapa Allah coba ibu mengutus Nabi Muhammad supaya mengajak semua umat manusia masuk Islam? Kenapa ibu bapak? Karena Islam ini ajaib ibu bapak. Islam ini ajaib. Islam ini ajaib. Para nabinya juga ajaib. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ibu bapak, ya, bukannya hangus, malah apa? Kedinginan. Ajaib ibu bapak? Ajaib. Nabi siapa lagi ibu bapak? Nabi Musa dengan tongkatnya dipukulkan ke batu, pangpajarat min husnata asrata aina, keluar 12 mata air. Ajaib ibu bapak? Ajaib. Dengan tongkatnya terbelah lautan. Ajaib gak? Ajaib. Nabi Daud bisa memotongkan besi dengan tangannya. Ajaib gak ibu bapak? Ajaib. Nabi Isa bisa menerbangkan burung dari tanah liat. Ajaib gak ibu bapak? Ajaib. Ajaib ibu bapak. Ada lagi yang lebih ajaib lagi, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air susu dari jari jemarinya. Ini ada hadisnya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan. Ini sangat ajaib. Betul gak ibu bapak? Betul. Jadi Islam ini ajaran yang ajaib. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qur'annya juga ajaib ibu bapak. Ibu bapak, Quran ajaib gak? Ajaib ibu bapak. Cari ibu bapak, kita mana di dunia ibu bapak yang sudah hafal Quran. Al-Quran umurnya belasan abad masih otentik. Al-Quran ibu bapak mudah dihafal. Bahkan huruf demi huruf, titik demi titik, sampai komanya bisa hafal. Bukan hanya orang tua ibu bapak, anak-anak banyak yang bisa hafal Quran. Betul gak ibu bapak? Betul. Ajaib gak ibu bapak? Ajaib. Ajaib ibu bapak. Ada anak usia 5 tahun ibu bapak hafal Quran. Kalau ibu-ibu mah udah 50 tahun ke atas pasti hafalnya udah lama. Nah bunyi Allahu Akbar. Nah ibu-ibu itu ajaib. Coba ibu karya manusia, buku atau kitab apapun karya manusia dihafal, bisa nggak ibu bapak? Nggak bisa. Tapi Quran yang ajaib, isinya relevan sepanjang zaman, sangat ajaib. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang ajaib. Kita ibu bapak memang tidak bisa seajaib Nabi Ibrahim.
Kita tidak bisa seajaib Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Kita tidak bisa seajaib Nabi Isa bisa menerbangkan burung dari tanah liat. Tapi kita dijamin bisa ajaib mendapatkan rezeki. Yakin gak Ibu Bapak? Yakin. Kita bisa ajaib dalam mendapatkan rezeki. Yakin. Ibu Bapak, perhatikan ayatnya Quran surah Al-Maidah 114. Ini doa Nabi Isa. Wa qala Isa ibnu Maryam. Nabi Isa berdoa. Nah, Nabi juga berdoa. Makanya kita pun Ibu harus selalu berdoa. Memang sih, Ustaz kan Allah ini udah maha mendengar, maha tahu. Iya, Allah maha mendengar, maha tahu. Bahkan gak minta pun Allah pasti kan ngasih. Tapi ini adab seorang hamba kepada Khali. Betul Ibu ya? Adab seorang Ibu yang hamba kepada Khali, berdoa. Nabi Isa pun berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wal akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Ibu bapak, orang yang ingin sehat baca doa ini. Yang ingin keluarganya sakinah baca doa ini. Yang ingin anak-anaknya soleh baca doa ini. Yang ingin hatinya bahagia baca doa ini. Yang ingin ibu bapak rezeki materinya dilancarkan baca doa ini. Ini doa keajaiban rezeki. Ya Allah, turunkan kepada kami, kepadaku ya Allah, ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Ibu bapak, hidangan dari langit. Ini ajaib gak ibu bapak? Ajaib ibu bapak. Ajaib. Ibu bapak, kalau ibu bapak keajaiban yang diberikan kepada para nabi namanya apa ibu bapak? Mukjizat. Kalau diberikan kepada para waliullah, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang sangat dekat dengan Allah. Namanya apa? Karomah, ya. Seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu Quran surah Al-Imran 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam, ibu bapak Maryam, ya, ketika diasuh Nabi Zakaria, ya, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat sholatnya, wajada 'indaha rizqan. Itu sudah ada rezeki, sudah ada hidangan makanan yang enak-enak. Padahal nggak ada yang masak, nggak ada yang beli sayur. Pada saat itu belum ada GoFood, ibu ya. Tapi udah ada itu. Sampai Nabi Zakaria kaget, ya Maryam, anda lagi ada. Maryam, dari mana ini? Maryam mengatakan, qalat suami indillah, ini langsung dari Allah. Maka ada ayatnya, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki di luar perhitungan bagi orang yang ia kehendaki. Maka ayat tadi, ibu bapak ya, doa Nabi Isa, ya Allah turunkan kepadaku rezeki dari langit, ya, dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bahagia bagi kami, di sekitar kami, setelah kami, dan tanda kebesaran, ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya ibu bapak, kita mau ke kantor, ya ibu bapak baca doa ini. Yang mau berdagang, baca doa ini. Yang mau ke pabrik, baca, apapun profesi kita, baca doa ini agar kita dapat keajaiban rezeki. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak, hari Jumat itu adalah hari rayanya orang-orang pecinta rezeki. Pecinta rezeki. Makanya ibu bapak, kalau kita ingin rezeki kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, maka muliakan hari Jumat. Ulangi apa ibu bapak? Muliakan hari Jumat. Allahu Akbar. Ibu bapak kan hari Jumat itu kan sayyidul ayyam,
rajanya hari. Dari pagi ibu ya, ada hadis setelah subuh itu saatnya mustajab doa. Ada lagi ibu bapak setelah asar itu saat mustajabnya doa. Allah membukakan keberkahan. Nah makanya bapak-bapak ya, kalau sudah datang waktu Jumat itu bersegera tinggalkan sejenak dunia itu, tinggalkan. Nah ibu bapak, ayo kita semangat ke masjid. Ibu bapak semangat ke masjid, bapak ke masjid ya. Kita di masjid dengarkan khutbah. Bahkan ada hadisnya ya ibu bapak, ketika khutbah itu ibu bapak saat mustajabnya doa. Makanya bapak-bapak kalau ke masjid Jumatan, nah kan banyak orang Jumatan pas ke masjid, calik di masjid langsung tarungkulnya kan. Tarungkul tenang Pak. Salah tibra. Allah Akbar, pas bangunnya nanti amin. Nah ibu bapak itu sudah mustajabnya doa. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ibu bapak di hari Jumat muliakan semulia-mulianya. Kita disunahkan oleh Nabi apa? Membaca surah Al-Kahfi, bisa membaca surah Yasin atau surah Al-Waqi'ah, ibu bapak ya. Bahkan kata Nabi SAW yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, ibu bapak Allah akan menerangi kehidupannya. Bayangkan diterangi, dikasih cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bumi sampai langit akan memancar cahayanya. Allah Akbar. Makanya rugi ibu ya yang bertemu hari Jumat tidak membaca surah Al-Kahfi atau surah Yasin atau surah Al-Waqi'ah. Itu rugi ibu bapak ya. Nah makanya di sini ibu tiap malam Jumat Ustaz Darman suka membimbing surah Yasin, surah Al-Kahfi. Ibu biar apa? Biar diterangi hidup kita. Dan bahkan ibu bapak ya sedekah khusus di hari Jumat. Itu ibu bapak itu adalah hari mendatangkan rezeki. Bagaimana kalau ibu-ibu mau Jumatan boleh gak? Boleh, tidak dilarang. Kalau ibu-ibu tidak diperintah, itu tidak dilarang. Para sahabat dulu ada yang ikut Jumatan, ya, tidak dilarang, tidak diperintah. Nah, ibu-ibu juga sama. Kalau sudah datang waktu Jumat, udah siap-siap gelar sejadah di rumah, kita berzikir, terus berzikir, kita berdoa, kita bermunajat. Ini saat mustajabnya doa. Kalau ibu bisa mendengarkan khutbah dari rumah, dengarkan khutbah dari rumah. Nah, itu ibu keberkahannya akan mengalir. Allah Akbar. Itu sholat kaitannya dengan rezeki. Allah Akbar. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, mindset kita akan berubah. Setelah mendengar ini akan berubah. Yang biasanya sholat ini dianggap sebagai beban, ibu ya, beban, lebih capek sholat, lebih sibuk sholat, kurma-remak, kurus sholat, tapi setelah dengar ini, sholat ini beban atau kebutuhan ibu bapak? Kebutuhan. Allah Akbar, kebutuhan ibu bapak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat Nabi, ibu bapak ya, ada sahabat yang dijamin masuk surga. Ibu jumlahnya 10 ya, al-asyara mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ibu bapak, orang kaya atau orang miskin ibu bapak? Ibu ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu orang-orang kaya atau orang miskin? Nah, orang kaya orang miskin? Orang kaya ibu bapak. Allah Akbar. Bahkan bukan kaya lagi, ultra kaya. Ayo siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Sa'id. Nah, ibu bapak itu orang-orang kaya. Ibu bapak, saya baca dalam sebuah buku judulnya Fikih Ekonomi Umar. Ibu bapak Umar bin Khattab itu katanya kalau dirupiahkan kekayaannya itu 12 triliun. 12 itu individu bukan korporasi. Ibu bapak, kayaknya di Tasik nggak ada ya orang yang punya duit 12 triliun. Terus bu, di Indonesia kayaknya kalau perorangan itu ibu kayaknya jarang. Kalau korporasi mungkin iya. 12 triliun lah yang ibu bapak.
Utsman bin Affan katanya lebih kaya dari Umar. Abdurrahman bin Auf lebih kaya daripada Utsman bin Affan. Berarti wah belasan triliun ibu bapak ultra kaya. Jadi ibu bapak perhatikan mereka ini bagaimana habitnya ibu bapak, bagaimana karakternya sehingga ya rezekinya didatangkan oleh Allah. Ibu bapak, Quran surah An-Nur ayatnya 37. Surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka diabadikan oleh Allah, itulah orang-orang satu habitnya apa? Tidak dilalaikan oleh perdagangan dan perniagaannya. Allahu Akbar. Jadi tidak dilalaikan oleh perdagangan dan perniagaan, tidak dilalaikan oleh urusan dunianya. Yang kedua, iqamis shalah, ibu ya, dunianya tidak melalaikan sholat. Jadi ibu bapak kalau sudah mendengar sholat, sudah semuanya ibu bapak berhenti. Kalau sudah ada panggilan Allah, semuanya minggir. Itu habitnya mereka. Allahu Akbar ya. Padahal sudah ultra kaya. Kemudian apa? Wa itaiz zakat, tidak dilarikan dari zakatnya, dan mereka itu sangat takut dengan akhirat. Jadi ibu bapak takutnya apa dengan akhirat? Dunia mah dibelakangi, udah. Karena pikirannya begitu, kata Nabi, kalau dunia dibelakangi, dunia itu akan mengikuti. Tapi kalau dunia itu di depan, dunia itu akan melarikan. Dunia dibelakangi, dunia terus mengikuti. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka orang-orang yang sangat kaya. Betapa merasa butuhnya dengan sholat. Jadi ibu bapak di mindset mereka, ibu bapaknya di ilmutan para sahabat itu tadi, sholat itu bagaikan leperis rezeki. Nah, leperis, ibu namanya leperis itu, leperis itu pendongkrak. Ibarat ibu kurang mobil kempes, pak mobil kempes, ibunya sok diangkat ku panangannya lira keangkat mah ibu bapak. Angkat. Mau kurang butuhna ibu bapak dongkrak leperis diputer naik laras bu. Itulah sholat. Sholatnya seperti dongkrak, pendongkrak rezeki. Allah Akbar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya ngobrol ibu bapak dengan orang yang lama tinggal di Qatar, ibu bapaknya. Ibu bapak di Qatar itu jam kerjanya katanya nyantai. Nyantai apa ibu bapak? Kalau datang waktu sholat ya udah, semuanya perkantoran, semua gorengan udah aktivitas tutup. Sejenak tutup, semuanya sujud, semuanya mendekat kepada siapa? Allah. Allah itu kan ibu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa ibu bapak? Yang menyediakan rezeki. Allah itu kan Al-Ghani. Al-Ghani itu apa? Yang maha kaya. Al-Mughni yang memberi kekayaan. Semuanya berhenti sujud ibu bapak. Nah, ibu bapak jam kerjanya nyantai. Tapi ibu bapak katanya indeks per kapitanya atau UMR-nya kalau di kita ibu bapak berapa katanya? 115.000 US dollar per bulan. Allah. Jadi ibu bapak kalau dirupiahkan 16.500 ya kurang lebih sekarang dolar ibu bapak berarti 190 juta per bulan. Nah, jadi orang Qatar itu penghasilan paling rendah cina ibu 190 juta per bulan. Padahal jam kerjanya nyantai. Nah ibu bapak, tapi kadang kita coba ibu bapak, kita mah yang diajarkan apa ibu? Kalau mereka diajarkan ya takwa dulu, bertakwa dulu, kerja nomor 2, laras bu, takwa dulu. Nah ibu bapak, kita terbalik, diajarkannya kalau pengen rezeki lancar, rezeki banyak, kerja, laras bu, kerja. Kalau ada istilah kerja peras kelima, banting tulang, suku jadi hulu, kaki jadi kepala jadi kaki. Wah ini akrobat ibunya jungkir jumpali, pergi pagi pulang petang.
pergi pagi pulang petang, sudah petang ngelembur lagi. Nah, rezekinya banyak ibu bapak? Belum tentu. Bisa jadi yang banyak itu bukan rezekinya tapi cicilannya. Bukan rezekinya tapi utangnya yang banyak. Ya. Katanya ibu negeri kita utangnya kemarin ya akhir 2025 Menq merilis 9.500 triliun lebih. Nah, kalau dibagi penduduk Indonesia 80 juta, berarti ibu-ibu kita bagian tiap kepala 30 juta rupiah. Jadi namanya bro lahirnya kita bagian hutang 30 juta. Kalau di sana enggak Pak, di sana begitu bro lahir disiapkan asuransi pendidikannya, kesehatannya, sampai apapun mau kuliah di luar negeri semuanya asuransi. No, berarti barokah. Laras bu? Barokah. Karena ibu bapak mereka yang diambil konsep Quran bertakwa dulu kerja. Akhirnya kerja hari bertakwa sama ibu mual barokah. Kerja. Buat apa kerja kalau banyak dosa? Kira-kira ibu kerja tapi banyak dosa, bahagia mah ibu bapak? Bahagia. Buat apa kerja tapi nyakiti orang? Bahagia mah ibu bapak? Mau bahagia. Buat apa kerja tapi korupsi? Bahagia mah bu? Mau bahagia. Nah, jelas ibu bapak, ini konsep Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapak setelah mendengar ini, ibu bapak, oh sholat itu sangat berkaitan erat dengan rezeki, dengan kesehatan, keluarga sakinah, anak-anak soleh, ya, ibu bapak, rezeki materi lancar, hati damai, kan itu yang kita inginkan, laras ibu bapak, itu yang kita harapkan. Nah ibu bapak, ajaibnya Islam bisa mendatangkan itu. Makanya ibu bapak, Nabi diutus untuk mengajak semua masuk Islam. Kenapa? Islam ini agama yang ajaib. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapak, kalau kita mendengar ini, oh kalau saya melalaikan sholat saya takut. Takut apa? Rezekinya jadi saudara. Saya takut rezeki mampet, saya takut hidup susah, saya takut badan sakit-sakitan, saya takut keluarga gak sakinah, saya takut anak-anak gak soleh. Laras bu? Iya ibu bapak. Wah, Pak Ustaz cina waktu kita sholat rezekinya kok lancar. Laras bu? Ibu bapak kata siapa? Perhatikan, gak mungkin Quran salah. Laras bu? Ibu bisa jadi duitnya lancar tapi badannya sakit-sakitan. Ibu bapak bisa jadi asetnya 20 miliar tapi penyakitnya 20 rupiah. Kayak alim bu. Nah, baru atas 20 miliar penyakitnya 20 rupiah. Allah Akbar. Bisa jadi usahanya maju tapi keluarganya hancur. Kira-kira ada yang begini gak ibu bapak? Ada banyak. Nah, bisa jadi dia jadi pejabat tinggi, ibu bapak jadi kepala daerah dihormat-hormat, tapi keluarganya hancur. Beres bu? Nah, bisa jadi ibu bapak duitnya banyak, tetapi anaknya gak soleh. Satu terlibat narkoba, yang satu seks bebas, yang satu berendalam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya panggilan sholat itu panggilan rezeki. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Ayo kamu sholat, ayo kamu dapatkan rezeki yang utuh. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak, jadi ibu bapak logis pisannya ibu bapak. Kan ibu bapak lamun ngemut-ngemutnya kan di dunia masa daya nate energi, larasnya apa aja itu. Di dunia mampu energi, everything in the universe is energy. Kan energi mah ibu bapak satu sama terhubung. Jadi kalau ngobrol energi pasti akan ngobrol frekuensi getaran. Jadi ibu bapak, di tubuh kita ini kan ada darah. Laras ibu bapak. Nah darah ibu, sel-sel darah. Jadi darah itu bersirkulasi. Kata para ahli medis, kalau setiap darah yang bersirkulasi semakin lama itu membentuk pusaran energi. Makanya kandungan darah diantaranya magnesium. Magnesium itu apa ibu bapak? Zat besi, magnet. Magnet itu kan bisa menarik. Nah ibu bapak, energi yang paling kuat pusaran itu apa? Di jantung. Makanya logis ini kata Nabi Ogen kan,
Anda inap jasadi mudghah, dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau